وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahil hannanil mannan القديم الإحسان الذي أرسل رسوله بالهدى والفرقان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله من يومنا هذا إلى آخر الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تعرف بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم:
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asal muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di saat yang mulia ini kami wasiatkan khususnya kepada diri kami pribadi dan saudara-saudara untuk marilah senantiasa kita melazimi meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita seoptimal mungkin berupaya di dalam aktivitas kita sehari-hari, sesibuk apapun, sesulit apapun, kita tidak sampai melalaikan meninggalkan perintah-perintah Allah. Seberat apapun ujian, kita tidak sampai mengambil langkah jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari-hari kita, apapun aktivitas kita sedang mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga pada saatnya kapanpun Allah akhiri usia kita, insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asal hadirin rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk salah satu daripada Ashhurul Hurum, bulan Rajab, bulan yang dianjurkan oleh para ulama untuk mempertebal, untuk memperkokoh, untuk menambah amal-amal saleh. Dengan semua amal ibadah yang diperintahkan di bulan Rajab ini, kita dianjurkan meningkatkannya dengan berpuasa, dengan membaca Al-Quran, dengan bersedekah dan ibadah-ibadah saleh yang lain. Sehingga sebagaimana banyak kita memohon kepada Allah, sebagaimana dicontohkan bahwa salah satu doa yang dianjurkan, minta kepada Allah, ya Allah berilah keberkahan di bulan Rajab kami. Dengan keberkahan itu kita bertambah kualitas kebaikan kita, bertambah kualitas amal soleh kita, bertambah kualitas membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit, sehingga menyongsong bulan Sya'ban dan nanti masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan yang siap menerima kucuran rahmat khusus di bulan Ramadan. Semoga Allah panjangkan usia kita menemui bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asal hadirin rahimakumullah. Di waktu yang singkat ini kami membacakan salah satu nasihat yang pernah ditulis oleh ulama Nusantara, yaitu Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau asli ulama Nusantara yang masyhur dan terkenal kealimannya, yang tinggal di Mekah di zamannya. Beliau mengarang salah satu kitab namanya Nasaihul Ibad. Di situ beliau merangkum nasihat-nasihat singkat, padat, yang ketika kita merenungi dan mengamalkannya, insya Allah kita akan menjadi sebenar-benar hamba yang benar ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah meridhai kita. Amin ya rabbal alamin. Salah satu nasihat beliau mengutip salah satu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabi la yutillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Nabi bersabda, tidaklah Allah mentakdir, tidaklah Allah mengarahkan, tidaklah Allah memberikan satu karunia 5 hal, kecuali Allah memang sudah menyediakan 5 hal pula bagi seorang hamba tersebut. Yang pertama, la yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah. Tidaklah seorang hamba itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan hati, kemudahan lisan untuk selalu bersyukur kepada Allah, untuk selalu merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu betul-betul karunia gratis yang Allah berikan, sehingga dengan syukurnya dia pergunakan kesehatannya, dia pergunakan hartanya, dia gunakan segala potensinya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba ini di hatinya sudah terpenuhi sifat syukur, waqad a'addallahu lahu ziyadah, berarti ini termasuk hamba yang sudah Allah sediakan akan ditambah karunia-karunia yang lebih baik, yang lebih besar, yang tidak terbatas di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, la yutihi du'a illa wa qad a'adda lahu al-istijabah. Tidaklah seorang hamba diringankan lisannya, disenangkan hatinya untuk selalu berdoa memohon kepada Allah dengan permohonan yang betul-betul dia mengharap hanya dari Allah Subhanahu wa taala, illa wa qad a'adda lahu al-istijabah, kecuali bagi hamba yang sekelas ini yang hatinya senang hanya memohon kepada Allah, berarti memang Allah sudah menyediakan akan diistijabah, akan dikabulkan semua permohonannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memohon kepada Allah. Apa yang dimohonkan oleh Nabi? Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah jiwa yang tenang, jiwa yang penuh dengan kedamaian, jiwa yang penuh dengan kerelaan, tu'minu biliqa'ik, sehingga betul-betul percaya, beriman sepenuhnya bahwa kami akan bertemu denganmu ya Allah. Wa tarda biqada'ik, dan jadikanlah jiwa nafsu ini selalu ridha dengan semua ketentuanmu ya Allah. Wa taqna'u bi'ata'ik, dan selalu merasa puas dengan apa yang sudah engkau berikan, engkau takdirkan kepada kami ya Allah. Itu permohonan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wala yutihil istighfar illa wa qad a'adda lahul ghufran. Tidaklah Allah memudahkan bagi seorang hamba untuk melazimi dia beristighfar. Dia merasa menyesal atas perbuatan yang tidak baik di masa lalu. Dia merasa rugi bahwa telah alfa daripada kebaikan-kebaikan di masa lalunya, di masa mudanya yang telah lalu. Namun dia tidak alfa setiap harinya untuk selalu mohon ampunan kepada Allah, gemar, dan dia yakin memohon kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Bagi hamba yang sudah punya perasaan seperti ini, Allah akan menyediakan ampunan dari sisinya. Sebagaimana Allah berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kalian senantiasalah melazimi untuk membaca istighfar, memohon ampun kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya perlu kau ketahui, Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang kita yakini keesaannya, mempunyai sifat Ghaffar, Maha sangat pengampun Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertegas, "Lau akhta'tum hatta tablugha khatayakumus sama', thumma tubtum la taballahu alaikum." Wahai umatku, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, andaikan dosamu bukan sebesar gunung lagi, bahkan sampai tembus ke atap langit, thumma tubtum, namun kalian merasa sadar, kamu sadar dan kalian merasa dosa-dosa kalian itu membuat engkau jauh dari Allah, sehingga kamu bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika engkau betul-betul bertaubat kepada Allah, la taballahu alaikum, sebesar apapun dosa itu, Allah pasti akan mengampuni dosa kalian. Wala yutihi taubah illa wa qad adalahul qaul, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba itu sudah betul-betul bertaubat kecuali hamba ini sudah disediakan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memberikan motivasi kepada kita yang banyak alfa di masa lalunya. Apa kata Nabi? Maktubun haulal arsy qabla an tukhlaq, tertulis di sekitar arsy-Nya yang Allah ciptakan. Di sana tertulis bahwa 4.000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia sudah ada tulisan di sekitar arsy. Apa tulisan itu? Kata Nabi, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Sesungguhnya aku, kata Allah, laghaffarun, sungguh zat yang maha mengampuni bagi siapapun daripada hambanya yang benar-benar mau bertobat dan benar-benar dia beriman percaya kepada Allah dan diikuti keimanan dan taubatnya dengan beramal saleh, kemudian dia isi di sisa hidupnya untuk berjalan sebagaimana jalannya orang-orang yang mendapat hidayah. Wala yutihi sadaqah illa wa qad adalahul qabul. Yang terakhir, yang kelima, tidaklah seorang hamba diberikan kelapangan hati, kesenangan jiwa untuk selalu menyisihkan daripada sebagian hartanya untuk bersedekah, untuk mengeluarkan dari sebagian dari hartanya
diberikan kepada orang di sekitarnya dalam bentuk bersedekah, illa waqad adalahu qabul, kecuali hamba yang punya kegemaran seperti ini, Allah telah menyediakan qabul, bahwa Allah akan menyediakan taqabbul, diterimanya semua amal ibadahnya, diterimanya semua sedekahnya. Bahkan Nabi SAW lebih memberikan motivasi dalam salah satu hadis disebutkan, kullu mri'in fi dhilli sadaqatin hatta yuqbal bainan nas. Setiap manusia itu dibayang-bayangi oleh sedekahnya, seolah setiap kita ini diintai oleh bala, diintai oleh musibah. Namun ketika kita sudah mengeluarkan daripada sedekah di hari itu, maka Allah tinggalkan daripada bala, daripada musibah dan yang lainnya. Bahkan ma min abdin tasaddaqa bi sadaqatin yabtaghi biha wajha Allah illa qala Allah yaumal qiyamah abdi rajautani falan uhqira haramtul jazada 'alan nar. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah berfirman, tidaklah satu pun dari seorang hamba-Ku dia benar-benar menyisihkan hartanya untuk bersedekah dan tidak ada tujuan melainkan hanya untuk mencari keridhaan dari Allah, kecuali nanti di hari kiamat Allah akan mengumandangkan, wahai hamba-Ku yang mereka suka bersedekah, engkau telah mengharapkan keridhaanku, engkau telah ingin mendapatkan balasan dariku. Hari ini juga aku akan membalas daripada sedekah kalian, maka aku haramkan jasad kalian dari api neraka dan kalian dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Ma'asal hadirin rahimakumullah, semoga 5 hal yang baik-baik tadi itu kita intipkan ke diri kita masing-masing, dan semua itu ada insya Allah pada diri kita. Yang di antara kita masih ada beberapa poin yang belum ada, semoga Allah berikan kemudahan, semua sifat-sifat baik itu ada pada diri kita, dan istiqamah kita teguh, dan itu menular kepada keluarga kita, menular kepada anak cucu kita, menular kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat dunia akhirat dan dikumpul dengan orang-orang yang kita cintai di surganya kelak bersama sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إرغاما لمن جحد به وكفر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصرف بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها السعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن جميع أصحاب رسول الله خصوصا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب رسول الله والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا والطفنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع عنا القحط والغلاء والبلاء والوباء والجار والظلم والحمى وجميع أنواع الفتن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله عز وجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا